Shalom Bapak Ibu, keluarga besar GB Pekayon Miracle Tower. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 1660629 atas nama GBI Pekayon Miracle Tower. Dan bukti transfer bisa dikirim via WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar atau melalui email gbi.pekayon01@gmail.com. Rumah doa GB Pekayon Miracle Tower diadakan pada Kamis 26 November 2020 jam 19.30 waktu Indonesia Barat via Zoom online, mengundang seluruh jemaat untuk hadir. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk segala hal yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, secara khusus untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Tuhan lawan dan jamah bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan lepaskan bangsa kami dari ancaman krisis ekonomi global. Tuhan memberkati bangsa kami. COVID-19, diam dan tenanglah. Engkau telah dilemahkan, engkau telah ditaklukkan, engkau telah dikalahkan. Setiap orang yang terjangkit, setiap orang yang sakit akan kembali pulih, akan kembali sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, untuk orang-orang pilihan-Mu Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Mereka adalah agen-agen perubahan, mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan bagi bangsa-bangsa. Mereka adalah orang-orang yang akan membawa umat jemaat-Mu untuk semakin takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pentakosta ketiga yang akan terjadi. Akan ada pemulihan besar terjadi bagi bangsa-bangsa Tuhan. Akan ada pertobatan besar terjadi bagi bangsa-bangsa Tuhan. Penuaian besar terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Presiden, Wakil Presiden, staf kabinet, TNI Polri. Tuhan, kami berdoa, jaga dan lindungi mereka, menyertai mereka. Hikmat-Mu bekerja atas mereka Tuhan, di dalam mengelola bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa untuk para pemimpin rohani kami, orang yang telah Tuhan pilih tetapkan untuk jadi pemimpin atas kami. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorajo dan seluruh staf penggembalanya, kami berdoa, Engkau jaga dan lindungi mereka, menyertai mereka kemanapun mereka berada Tuhan. Untuk hamba-Mu
Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk, Engkau menyertai, Engkau melawat sebagai gembala atas rayon 1G Tuhan. Segala usahanya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Dan juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Supiter Panjaitan, Engkau melawat, Engkau menjaga, Engkau menyertai Tuhan, Engkau melindungi keluarga besarnya, usahanya Tuhan, dan seluruh keluarga besar umat jemaat yang ada di bawah kepemimpinannya Tuhan. Untuk hamba-Mu, gembala-gembala kulmu Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka berada, terus Tuhan jaga dan lindungi mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengajar umat jemaat-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, biar kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Masa depan kami, masa depan bangsa kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan bertata dalam kehidupan kami, Tuhan bertata atas bangsa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, kita hari ini sama-sama boleh lagi muji menyembah Tuhan, beribadah walaupun masih secara online. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mempersembahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Bapak terima kasih banyak untuk hari yang luar biasa yang Tuhan sudah jadikan. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
Engkau yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Sebab bagimu lah ya Tuhan segala sesuatu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Bapa. Syararabakararabaya sandaradadabo, iralabase. Syararabakararabashe, yararabakararabo. Syararabakararabararabaso. Syararabakararabaya sandararabaso. Haleluya. Syararabakararabaso. Syararabakararamaso. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang
atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya. Yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyebutkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. You are worthy.
of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of
bangsa akan memuji menyembah-Mu. Indonesia akan meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja segala raja yang layak disembah. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Dalam segala hal kami tahu Kau Tuhan yang tak berdaulat dalam kehidupan kami. Kami bukan dengar firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, Shalom. Apa kabar? Sehat semua? Senang bertemu kembali dalam ibadah secara online hari ini. Kita akan sama-sama terus berharap mengandalkan Tuhan, minta tuntunan Tuhan di hari-hari masa pandemi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita memperoleh kekuatan, memperoleh pemulihan, dan juga proses kekudusan itu bisa berjalan dalam kehidupan kita. Langkah yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk lebih dalam ke tempat rahasia, lebih intim dengan Tuhan. Ini tema khotbah pagi ini, saudara. Masuk lebih dalam ke tempat rahasia, berbicara tentang keintiman. Kita pernah diingatkan di dalam Yesaya 26 ayat 20. Hai bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk ke dalamnya. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Kita diminta untuk masuk lebih dalam lagi, bersembunyi sesaat lamanya. Saudara, hari ini sama kita belajar dari firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat lagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan ini dengan tegas bahwa semua yang ada semuanya karena karya Tuhan. Kita juga dibentuk, ditenun, diperlengkapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus mulai respon, bertindak untuk mendekat, masuk ke dalam tempat rahasia itu lebih dalam lagi, intim. Kita diingatkan bahwa kita masuk di tahun AINP 5781, berbicara tentang mulut, ikrar. 5781, 5 saya pelajari itu berbicara tentang word and pray, berjaga sambil berdoa. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berdoa sambil berjaga-jaga. 7 berbicara tentang plow, mengangkat senjata, siap untuk bertempur. Senjata jangan didiami, angkat senjata siap untuk bertempur. 8 berbicara tentang pagar, perlindungan. Di dalam pagar kita dilindungi. Berbicara juga tentang pemisahan. 1 berbicara tentang lembu. Lembu melambangkan pekerja, kerelaan untuk memikul beban. Hari-hari ini kita diingatkan supaya kita terus berusaha untuk memikul, melakukan, memperhatikan perkataan-perkataan kita, berkata-kata dengan yang positif. Saudara, Mazmur 139 ayat 16 katakan, matamu melihat selagi aku bakal anak,
Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi pembentukan itu berlangsung terus. Dari saudara kecil, dari saudara bayi, anak kecil, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Proses perbentukan itu berlangsung terus sampai sekarang. Di mana itu? Di tempat rahasia. Yang tersembunyi itulah tempat pembentukan. Tuhan membentuk kita, Tuhan mengubah kita, Tuhan memberi kekuatan kepada kita, dan setiap kita harus punya tempat rahasia dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan tempat rahasia? Tempat rahasia adalah tempat pemulihan. Garis bawah ini. Tempat rahasia adalah tempat pemulihan. Yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Sama seperti Daud yang selalu memiliki kerinduan yang dalam. Dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 5, dia ungkapkan hatinya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini ungkapan Daud di dalam doanya, di dalam mazmurnya. Dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 5. Daud minta, itu yang dia ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahannya, menikmati baiknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, diam di rumah Tuhan seumur hidup kepada kita kepada Tuhan itu yang indah. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan nikmati baiknya, yang melindungi kita, yang menyembunyikan kita dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat kita ke atas gunung batu. Itulah tempat rahasia yang perlu kita temukan, tempat pemulihan. Lukas 5 ayat 15 sampai 16 katakan, di saat Yesus melakukan pelayanan di suatu tempat ke tempat lain, membuat mujizat, banyak mujizat, kabar itu semakin santer didengar oleh banyak orang. Di Lukas 5 ayat 15-16 katakan, tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, bagaimana orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, datang bertemu dengan Yesus untuk mengalami apa? Kesembuhan, pemulihan. Berbondong-bondong orang datang ke sana. Ini berbicara kita masuk ke tempat perhentian itu, masuk ke tempat persembunyian itu, intim dengan Tuhan, akan terjadi terobosan, pemulihan, kesembuhan. Selalu sempatkan diri kita untuk mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari, pagi, siang, sore, malam, sempatkan waktu untuk mencari Tuhan. Tempat rahasia bukan berbicara tempat sebuah spesifik. Tempat rahasia bukan berbicara tentang sebuah tempat yang spesifik seperti Betel, tidak. Melainkan sebuah sikap hati kita untuk mencari Tuhan lebih lagi. Mencari Tuhan lebih lagi dengan penuh kerinduan. Melalui apa? Makanya kita sudah diberi kunci doa, pujian, penyembahan. Allah bertata di atas pujian penyembahan kita, saudara. Apalagi baca firman Tuhan setiap hari. Waktu kita berbicara, mendengar firman Tuhan, di situ kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tempat rahasia, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, apalagi yang dimaksud dengan tempat rahasia? Tempat rahasia adalah tempat kekuatan kita. Dalam kondisi pandemi sekarang, kita lelah, kita lemah, kita bingung, kita tidak tahu lagi apa berbuat. Tetapi perlu saudara ketahui, Allah adalah kekuatan kita.
Allah lah sumber segalanya. Masuk ke tempat rahasia itu. Tempat rahasia adalah tempat kekuatan kita. Mendengarkan Allah itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Banyak orang melakukan kegiatan apa saja. Berkorban, mempersembahkan, membantu orang. Itu bagus. Tapi Tuhan katakan mendengarkan Allah itu lebih baik daripada persembahan korban. Tuhan memberi kita 2 telinga. Tuhan memberikan kita 2 mata untuk mendengar dan melihat. Untuk kita bisa belajar dengan Tuhan. Kenapa kita harus mendengar? Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan katakan dalam Roma 1:16. Sebab kami mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh karena iman. Masuk ke tempat rahasia, karena disitulah tempat kekuatan kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Saudara datang kepada Dia. Saudara lemah, saudara akan diberi kekuatan. Saudara berbeban, saudara diberi kelegaan. Hanya Dia sumbernya, saudara. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Apalagi? Yang jelas iman itu muncul dari kita mendengar firman Tuhan. Iman adalah sumbernya Kristus Yesus. Yesus adalah sumber segalanya. Mari kita mau masuk ke dalam tempat rahasia untuk memperoleh kekuatan itu lebih dalam lagi. Haleluya. Yang ketiga, tempat rahasia adalah tempat kita dikoreksi sama Tuhan. Saudara, di dalam masa-masa sekarang pandemi ini, situasi kita dengar sana, lihat sini, terkadang kita bisa bersikap apatis, bisa bersikap mengambil satu langkah dengan keputusan logika sendiri. Tapi hari-hari ini kita harus belajar bagaimana mendengar Tuhan, tuntunan Tuhan. Bagaimana cara kita masuk tempat rahasia itu? Di tempat rahasia itulah kita mendapatkan koreksi dari Tuhan. Tempat rahasia adalah tempat kita dikoreksi dari Tuhan. Saat kita dikoreksi oleh Tuhan dalam setiap jalan kita akan menjadi berhasil dan kita akan menjadi sukses. Mazmur 27 ayat 5-6 katakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia melindungi kita dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Di saat ada gelombang, ada badai, Dia angkat kita di atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepadaku, mengatasi musuh sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Masuk ke dalam rahasianya. Di tempat itu kita akan dikoreksi sama Tuhan. Mazmur 27 ayat 8 katakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, cari wajah Tuhan. Temukan Dia. Ikuti firman-Nya. Di saat kita belajar baca firman Tuhan hari lepas hari, 2 Timotius 3:16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Saudara, di situ menuntun orang ke dalam kebenaran. Hari ini kita diingatkan, mari masuk ke tempat rahasia. Karena di situ kita akan dikoreksi oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Terus baca renungkan firman Tuhan. Di saat itu di situ kita dikoreksi oleh Tuhan. Datang ke tempat rahasia harus dengan sengaja. Jangan tunda-tunda. Mencari Tuhan itu adalah keputusan saudara dan saya. Cari Dia dalam doa pujian penyembahan dengan membaca firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24 katakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Daud berbicara,
bermazmur seperti itu. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia minta tuntunan Tuhan. Kalau aku serong, luruskan aku Tuhan. Mari kita mau ngambil sikap seperti ini. Yang keempat, saudara, apa itu tempat rahasia? Tempat rahasia adalah tempat kita dikuduskan. Saudara tidak bisa melangkah berbuat dengan tindakan kekuatan sendiri untuk tidak melakukan kesalahan. Hanya sementara. Tapi kekudusan itu kita akan bekerja sama dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang layak masuk hadirat Tuhan. Namun Tuhan mati bagi kita supaya kita dilayakkan. Saat kita jatuh dalam dosa, justru saat paling tepat masuk hadirat Tuhan. Sadari ini saudara. Saat hati kita kering, masuk ke hadirat Tuhan untuk Tuhan membasahi kita. Sekali lagi dipulihkan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib, agar kita yang telah mati dalam daging hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus kita dipulihkan. Dia memikul dosa kita, saudara. Sama seperti Musa di Keluaran 3 ayat 3-5. Waktu dia melihat api yang menyala-nyala di ranting kayu, dia mendekat ke sana. Tetapi waktu dia mendekat, Allah berkata, tanggalkan kasutmu, karena di tempat engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Allah kita Allah yang kudus. Saudara, waktu kita mau masuk ke tempat kudusnya Tuhan, di tempat yang rahasia ini, kita diingatkan, kita disadarkan, ada hal-hal yang perlu kita tanggalkan. Di saat kita tanggalkan kasut kita mendekat kepada Tuhan, kita akan terus bisa komunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Di masa pandemi ini, kita masuk dalam dimensi yang baru. Itu berbicara tentang ukuran panjang, lebar, dalam, besar. Besar rohani kita. Kemuliaan Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita diingatkan, mari kita mau masuk dalam tempat rahasia itu lebih dalam lagi. Intim dengan Tuhan. Untuk mendapatkan apa? Pemulihan. Untuk mendapatkan apa? Kekuatan. Untuk apa lagi? Supaya kita bisa dikoreksi oleh Tuhan, kita diubahkan, kita bisa mengikuti jalannya. Untuk apa lagi? Untuk kita dikuduskan. Jadilah prajurit-prajurit Kristus yang dipakai Tuhan menjadi alatnya menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau dahsyat, kau ajaib. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kedaulatan-Mu. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Lihatlah Tuhan, hari-hari lepas hari ini, kondisi, situasi, masalah saat ini Tuhan. Ada tekan intimidasi. Saat ini kami minta kuasa-Mu Tuhan, Kau curahkan atas kami semuanya. Tuhan, beri kami keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan setiap orang. Tuhan Yesus, adakan tanda-tanda mujizat dan ajaib. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Terima kasih hamba berdoa Tuhan, setiap anak-anak yang saat ini menyaksikan dalam kegiatan ibadah secara online ini. Apapun kondisi masalah mereka Tuhan, Kau tahu isi hati mereka. Yang lemah saat ini Tuhan, Kau yang kuatkan. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang berbeban berat Kau beri kelegaan. Yang terikat Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan sepanjang hidup mereka, 1 minggu, 1 bulan ke tangan Roh Kudus. Tuntun pimpin kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hari ini Tuhan hamba berdoa, urapi sekali lagi pengurapan Allah turun atas kami semua. Urapi kami, urapi mulut, bibir, pikiran, hati kami lebih lagi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, terima kasih sudah hadir dalam ibadah secara online ini. Tetap bergairah, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara. Hari ini sebelum saudara melangkah melaksanakan aktivitas kegiatan saudara, mari siapkan hati saudara, angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu.
Terimalah berkat kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai saatnya Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.